Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ekstraksi DNA sebagai starting point pemeriksaan patologi molekuler. Nah, sebelumnya sebagai pendahuluan, kita ketahui dulu apa itu pemeriksaan patologi molekuler. Jadi, pemeriksaan patologi molekuler merupakan pemeriksaan di bidang patologi yang berfokus pada analisis di tingkat molekul, khususnya yakni DNA. Adapun spesimen yang digunakan merupakan spesimen biologis, baik berupa jaringan maupun cairan tubuh. Lalu apa tujuan pemeriksaan patologi molekuler? Tentu saja karena ini merupakan laboratorium yang ada di rumah sakit, tujuan pemeriksaan ini merupakan untuk diagnosis suatu penyakit dengan cara mendeteksi keberadaan dari materi genetik penyebab penyakit. Kemudian terkhusus untuk di bidang onkologi, pemeriksaan patologi molekuler ini bertujuan untuk mendeteksi adanya mutasi gen pada sel kanker, kemudian menentukan stadium kanker dan juga memprediksi respon terhadap kemoterapi. Lalu, apa saja jenis pemeriksaan yang ada di lab patologi molekuler? Yang pertama adalah HPV DNA genotyping, yaitu suatu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya materi genetik dari virus HPV atau Human Papilloma Virus. Lalu, ada juga pemeriksaan yang dinamakan deteksi mutasi, yakni suatu pemeriksaan untuk mencari mutasi gen, perubahan jumlah gen, atau kelainan ekspresi gen. Contohnya adalah pemeriksaan mutasi EGFR, BRAF, NRAS, KRAS, PIK3CA, MSI, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana alur pemeriksaan di lab patologi molekuler. Nah, pertama kali, tahapan pemeriksaan di lab patologi molekuler diawali dengan ekstraksi DNA. Kemudian dilanjut dengan PCR, dan terakhir analisis. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan utama yakni mengenai ekstraksi DNA, terlebih dahulu saya ingin mereview sedikit tentang apa itu PCR. PCR adalah suatu teknik perbanyakan DNA, di mana satu template DNA dilakukan perbanyakan melalui teknik PCR menggunakan mesin thermal cycler, maka dapat dihasilkan jutaan kopi DNA dalam waktu singkat. Pertanyaannya, kenapa dilakukan PCR? Hal ini dikarenakan ukuran materi genetik yaitu DNA yang sangat kecil dan juga jumlahnya yang sangat sedikit sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Maka dilakukanlah teknik PCR untuk memperbanyak jumlah salinan DNA sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis. Dari sini kita mengetahui ya teman-teman bahwa untuk melakukan teknik PCR kita memerlukan sampel berupa DNA. Nah, lalu di manakah DNA berada? Nah, teman-teman, ternyata DNA ini adanya di dalam inti sel. Seperti kita ketahui bahwa sel itu diselubungi oleh suatu membran yang dinamakan membran sel. Di dalam sel ini terdapat berbagai macam organel sel dan salah satunya adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel inilah terdapat DNA. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah supaya kita bisa mendapatkan sampel berupa DNA yang letaknya ada di dalam inti sel? Ternyata caranya yaitu dilakukanlah ekstraksi DNA atau isolasi DNA.
Lalu, apa prinsip dasar dari ekstraksi DNA? Nah, yang pertama adalah lysis cell. Seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa DNA ini letaknya ada di dalam inti sel, teman-teman. Sehingga untuk bisa mengeluarkan DNA, maka kita perlu menghancurkan atau melisiskan sel. Lalu kemudian setelah DNA ini keluar dari dalam inti sel, kita akan melakukan presipitasi DNA, yakni mengumpulkan DNA dan memisahkannya dari protein dan molekul seluler lainnya. Lalu kemudian akan dilakukan purifikasi atau pemurnian DNA. Jadi setelah molekul DNA terpisah dari molekul seluler lainnya, kita akan murnikan DNA ini dengan cara membuang komponen-komponen yang tidak dibutuhkan atau komponen kontaminan. Sehingga didapatkanlah DNA murni. Nah, teman-teman, ada banyak sekali teknik ekstraksi DNA. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah dua metode yang rutin digunakan di lab patologi molekuler, yakni metode Coulomb dan metode direct lysis. Baik, kita akan membahasnya satu persatu ya, teman-teman, mulai dari metode Coulomb. Nah, metode Coulomb ini biasanya banyak kita pakai untuk mengekstraksi sampel dari blok parafin. Prinsip dari pemeriksaan dengan metode Coulomb ini ada dua, yakni interaksi antara molekul DNA dengan membran silika yang melapisi Coulomb, serta pemanfaatan perbedaan sifat fisikokimia antara DNA dengan kontaminan atau molekul seluler lainnya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari langkah ekstraksi DNA dengan metode Coulomb. Yang pertama kali dilakukan, kita melakukan pengumpulan sampel ya teman-teman. Baik itu dari sampel LBC, maupun dari sampel slide cytology, maupun dari sampel blok parafin. Kemudian kita lakukan lysis sel, lalu degradasi protein, kemudian presipitasi DNA, dan selanjutnya masuk ke tahap pemurnian DNA. Nah, di tahap pemurnian inilah digunakanlah spin Coulomb atau filter Coulomb. Makanya, kenapa metode ini dinamai dengan Coulomb teknik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemurnian DNA, kita akan melakukan pelarutan DNA. Sehingga didapatkanlah DNA murni yang siap untuk dilakukan pada proses selanjutnya. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu mulai dari pengumpulan sampel. Pengumpulan sampel ini tergantung sampel yang akan diperiksa ya teman-teman. Jika sampel berasal dari sampel LBC atau liquid based cytology, maka yang kita lakukan adalah melakukan pemipetan sampel ke dalam tabung microcentrifuge tube. Jangan lupa sebelumnya sampel kita homogenkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan sentrifugasi dan supernatannya dibuang. Pelet yang dihasilkan inilah yang akan kita ekstraksi. Selanjutnya bagaimana kalau sampel itu berasal dari preparat sitologi? Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan cektum. Biasanya cektum ini dilakukan oleh SPPA ya teman-teman. Kemudian setelah lakukan cektum, kita akan tandai ulang bagian tumor dengan menggunakan diamond pencil di bagian belakang slide. Lalu setelah itu kita akan melakukan pelepasan cover glass. Caranya bisa dengan menggunakan silol, kita rendam slide-nya di dalam silol. Ini biasanya memakan waktu 1-2 kali 24 jam. Lalu setelah itu kita dinginkan di freezer minus 80 derajat Celcius. Kemudian teman-teman, setelah kita dapatkan preparat yang sudah lepas cover glass-nya dan sudah ditandai di bagian belakang, bagian tumor yang akan kita ambil, langkah selanjutnya adalah kita kerok massa tumor yang telah ditandai tadi dan kita masukkan ke dalam microcentrifuge tube. Mengerokkannya kita lakukan dengan menggunakan pisau bedah.
seperti ini. Nah, sampel inilah yang akan kita ekstraksi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sampel itu berasal dari sampel blok parafin? Pertama kali kita harus melakukan cektum dari slide HE. Hal ini untuk menentukan bagian sampel mana yang akan kita proses ekstraksi. Kemudian, kita akan melakukan potongan blok parafin. Nah, di sini perbedaannya ada pada ketebalannya nih teman-teman. Kalau untuk pemotongan 4 mol, itu pemotongannya di ketebalan 5-10 mikron. Berbeda dari pemotongan di lab lain, seperti histopat, imunohistokimia, dan juga histokimia, pemotongannya dilakukan tipis yaitu 2-3 mikron. Nah, kemudian teman-teman setelah didapatkan slide Einstein, kita tandai dengan marker sesuai hasil cektum di slide HE bagian yang akan kita ambil untuk ekstraksi. Nah, setelah ditandai, kita kerok menggunakan visual bedah dan kita masukkan ke dalam microcentrifuge. Nah, lalu untuk sampel FFPE ada pretreatment yang dilakukan ya teman-teman, yakni deparafinisasi. Caranya bisa dengan heat treatment atau pemanasan dan bisa dengan silo treatment. Untuk yang heat treatment kita cukup menambahkan buffer dan kita inkubasi di suhu tinggi. Sementara untuk yang silo treatment kita akan menambahkan memipet sejumlah silol ke dalam sampel, lalu kita vortex dan kita centrifuge. Kemudian supernatannya yang berupa silol itu kita buang dan kita ganti dengan etanol absolut. Kita vortex dan kita centrifuge juga, kemudian kita buang bagian supernatannya. Dan hati-hati jangan sampai peletnya ikut terbuang ya teman-teman. Setelah itu kita lakukan inkubasi di suhu 40 derajat Celcius. Ini tujuannya adalah untuk menghilangkan sisa etanol. Jadi kita lakukan inkubasi di suhu 40 derajat Celcius ini dengan keadaan tutup terbuka untuk menguapkan etanol sampai sampelnya ini benar-benar kering. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni lysis sel dan degradasi protein. Tahap lysis sel dan degradasi protein ini dilakukan dengan penambahan buffer yang biasanya isinya adalah deterjen, kemudian proteinase K, dan kita inkubasi di suhu 56 derajat Celcius yang merupakan suhu optimum dari proteinase K. Nah, yang terjadi ketika proses lysis ini adalah sel-sel di dalam sampel akan dipecah oleh deterjen dan juga enzim proteinase K akan mendegradasi protein serta menginaktivasi enzim nuklease sehingga DNA dapat terlepas dari inti sel. Nah, langkah selanjutnya khusus untuk sampel dari blok parafin, kita akan melakukan inkubasi di 90 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk memutus crosslink formaldehid, di mana crosslink ini terbentuk pada sampel jaringan blok parafin. Karena kita ketahui ya teman-teman, di awal jaringannya ini kita fiksasi dengan formalin. Nah, kenapa perlu dilakukan pemutusan crosslink formaldehid ini? Hal ini dikarenakan crosslink ini dapat menyebabkan fragmentasi DNA, mengurangi kemurnian DNA, dan juga menghambat reaksi enzimatis pada proses selanjutnya yaitu pada PCR. Pemutusan crosslink ini juga dapat membantu melepaskan DNA dari protein dan molekul-molekul lain sehingga kualitas DNA akan meningkat dan efektivitas dari ekstraksi DNA juga akan meningkat. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu presipitasi DNA. Hal ini dilakukan dengan penambahan buffer dan juga etanol atau isopropanol. Nah, penambahan dua zat tersebut akan membantu DNA untuk membentuk
agregat yang lebih besar, sehingga biasanya terbentuk gumpalan putih seperti ini atau butir-butir putih yang biasanya tampak secara makroskopik. Nah, inilah proses presipitasi atau pengikatan DNA ya teman-teman. Kemudian setelah itu, nah inilah tahap kita melakukan pengikatan DNA ke membran silika ya teman-teman. Ya, membran silika ini terdapat pada spin column. Jadi spin column ini terdiri dari filter column dan collection tube. Nah, prinsipnya adalah interaksi antara gugus fosfat pada DNA dengan interaksi gugus silanol pada membran silika. Jadi nanti campuran dari sampel ini akan kita pipet masukkan ke dalam spin column. Kemudian kita lakukan sentrifugasi. Nah, dan yang terjadi adalah pengikatan DNA pada membran silika yang terdapat pada filter column, sementara filtratnya yang mengandung protein dan molekul-molekul seluler lainnya yang merupakan kontaminan itu akan melewati membran silika dan terkumpul pada collection tube di sini. Nah, proses pengikatan ini dipengaruhi oleh buffer yang menyebabkan kondisi ionik tinggi dan kondisi pH yang sekitar yang cenderung asam, serta menyebabkan interaksi elektrostatik yang ketiga hal ini dapat menyebabkan ikatan kuat antara DNA dengan membran silika. Sementara molekul-molekul lain akan melewati membran dan terkumpul pada collection tube. Kemudian collection tube ini yang berisi filtrat ini kita buang dan kita ganti collection tube yang baru untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu washing. Nah, di tahap washing ini kita akan menambahkan washing buffer ke dalam kolom ya teman-teman. Hal ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kontaminan yang masih tertinggal pada membran silika. Jadi biasanya pencucian ini menggunakan wash buffer yang berisi garam tinggi dan juga etanol. Jadi garam tingginya ini akan bantu menghilangkan protein yang terikat, sedangkan etanolnya akan menghilangkan garam dan kontaminan lain. Biasanya kita lakukan 2 kali ya teman-teman, 2 kali pencucian dengan 2 wash buffer. Setelah itu kita akan melakukan sentrifugasi tanpa penambahan apapun. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan sisa buffer wash dari kolom atau dari membran. Hal ini karena sisa buffer dapat menjadi inhibitor apabila masih tertinggal atau terlarut nanti pada tahap pelarutan DNA. Nah, setelah tahap pencucian, kita akan masuk ke tahap elusi ya teman-teman. Nah, tahap elusi atau pelarutan DNA, di mana tujuannya adalah untuk melarutkan DNA yang sebelumnya terikat pada membran silika ke dalam larutan elusi. Prinsip dari elusi ini adalah digunakan buffer elusi dengan kekuatan ionik rendah sehingga akan mengganggu ikatan DNA dengan silika. Nah, sehingga ketika ikatan ini melemah, maka DNA akan terlepas dan terlarut ke dalam buffer elusi. Untuk masuk ke tahap ini, filter column akan dipasang pada yang microcentrifuge tube ya teman-teman, bukan pada collection tube. Jadi karena
Tube ini akan menampung DNA nantinya, sehingga yang dipasang adalah microtube. Setelah kita tambahkan buffer elusi, kita lakukan inkubasi untuk melakukan proses pelarutan DNA ke dalam buffer. Baru setelah itu kita lakukan sentrifugasi dan kita dapatkanlah produk ekstraksi kita berupa DNA yang murni. Nah, kemudian teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan mengenai metode ekstraksi dengan direct lysis. Metode ini merupakan metode yang sangat sederhana dan relatif cepat pengerjaannya ya teman-teman. Jadi metode ini melibatkan pemecahan sel-sel secara langsung tanpa melalui tahapan pemurnian yang kompleks seperti pada metode kolom ya teman-teman. Nah, prinsip kerjanya adalah ekstraksi ini melisiskan sel secara langsung menggunakan buffer lisis yang mengandung deterjen, campuran deterjen, dan enzim. Nah, campuran deterjen dan enzim ini kemudian diinkubasi di suhu 56 derajat Celcius untuk mengoptimalkan kinerja proteinase K, di mana nantinya deterjen ini akan memecah membran sel, sementara enzim proteinase K akan mendegradasi protein. Kemudian, setelah diinkubasi di suhu 56 derajat Celcius, kita akan menginaktivasi enzim dengan cara menginkubasi di 95 derajat Celcius. Kenapa? Karena larutan ini yang akan kita gunakan untuk larutan DNA. Jadi setelah diinaktivasi enzimnya pada suhu 95 derajat Celcius, kita lakukan sentrifugasi ya teman-teman. Sehingga didapatkan dua lapisan yakni presipitat, pelet dan supernatan. Nah, peletnya ini berisi protein, lipid, dan molekul-molekul kontaminan lainnya, sementara supernatannya berisi larutan DNA. Sehingga yang kita akan gunakan yaitu bagian supernatannya. Jadi bagian supernatannya ini kita pipet pindahkan ke tube yang baru. Dan inilah produk ekstraksi kita dengan metode direct lysis. Dari sini kita dapat ketahui ya teman-teman bahwa metode direct lysis ini pengerjaannya relatif sederhana dan singkat dibandingkan dengan metode kolom ya teman-teman. Nah, selain itu juga biayanya murah karena tidak banyak peralatan serta reagen yang digunakan. Namun demikian, metode ini memiliki beberapa kekurangan, yakni dalam hal kemurnian DNA. Jadi, kemurnian DNA dengan ekstraksi metode direct lysis ini cenderung rendah ya teman-teman. Jadi seringkali DNA yang dihasilkan mengandung kontaminasi protein dan bahan seluler lainnya. Serta metode ini itu tidak cocok untuk semua jenis sampel teman-teman. Jadi metode ini kurang efektif jika kita gunakan untuk mengekstraksi sampel yang sulit lisis dan mengandung banyak inhibitor PCR. Contohnya seperti sampel FFPE dan juga sampel misalkan LBC dengan banyak inhibitor, yakni LBC dengan banyak darah. Ini cukup sulit jika kita lakukan ekstraksi dengan menggunakan metode direct lysis ini ya teman-teman. Nah, kemudian produk ekstraksi kita ini teman-teman perlu dilakukan quality control untuk mengetahui hasil dari ekstraksi kita ini bagaimana kuantitasnya dan bagaimana kualitasnya. Jadi kalau secara kuantitas itu kita perlu diketahui atau menetapkan konsentrasi DNA-nya biasanya dilakukan dengan metode spektrofotometri.
Kemudian untuk secara kualitasnya kita perlu mengetahui kemurnian atau purifikasi, purity, serta integritas atau keutuhan dari DNA. Itu ya teman-teman. Tapi biasanya yang kita ukur dengan menggunakan alat spektrofotometri itu hanya bisa mengukur kuantitas atau konsentrasi DNA dan purity atau kemurnian DNA ya teman-teman. Sementara untuk integritas ini biasanya membentukkan metode lain yakni seperti electrophoresis gel. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ekstraksi DNA. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.